sampai 5 meter. 4,8 sampai 5 meter ini piringan. Dan di mana sih pemupukannya? Gitu. Iya Pak. Jadi ini diameternya ini, itu diameter itu kan ini tuh. Kalau jari-jari kan cuma segini tuh. Diameternya itu 4,8 sampai 5 meter. Meter kan jadi 3 meter kan. Tapi kalau yang sudah TM itu 4,8 sampai 5 meter tuh harusnya. Diameternya ke sana keliling. Iya. Bu, ini juga mau pemupukan nih kalau saya bilang saya kelas sendiri karena ada tepat caranya, mau pakai cara apa, bagaimana tepat dosisnya, tepat waktunya, tepat frekuensinya. Caranya kita mau pakai cara apa sih sebenarnya, apa yang dipilih? Ada tabur, mungkin yang umum tuh pakai tabur. Kemudian pocket. Kenapa pakai pocket? Nah, itu macam-macam Pak. Kalau Bapak punya yang bergelombang berbukit, arealnya ada tapak kuda, ada terasan, sebaiknya memang pakai yang pocket. Tak lari pupuknya. Nah, nggak lari pupuknya ya kan Pak, ada hujan dari atas tuh, pupuknya masih ada tuh, ngiket masih di tanah gitu, ditabur. Sebersih apa sih sebenarnya piringan? Ayo Bapak, sebersih apa? Ini bersih terlalu bersih atau kotor nih? Sebersih apa sih seharusnya sebenarnya piringan? Latar Bu. Jangan Pak, nanti terus ada tenda di sini orang jualan deh. Enggak, ada kelapa muda enggak? Ada enggak ya? Enggak ya Bu. Enggak. Jadi sebersih apa sih? Yang pertama adalah kalau gulma lunak masih boleh dipertahankan, Kedua, tidak menghalangi panen. Saya sampaikan tadi di kelas, pemanen itu ngelihatnya itu bukan dari atas dulu, tapi dari bawah. Ada brondolan yang jatuh. Nampak enggak? Kalau udah ada gulmanya banyak, males pun ngelihat brondolan di bawah ya kan Pak, udah semak belukar. Ini bagus banget ini Bu. Saya pikir kita datang yang tempat yang semak-semak belukar. Nah, kalau ini memang ini bagus. Ini bagus. Saya tentu lihat itu jalan, lihat ada yang membrondol di sini. Membrondol ini baru lihat ke atas buah yang mana, karena ada standarnya. Mungkin ini kaitannya nanti kalau standar panen ini adalah kematangan buah, nanti rendemennya buah yang lewat matang juga nggak bagus, buah yang masih mentah dipanen juga nggak bagus gitu. Kita mau yang rendemennya optimal tapi juga kualitasnya bagus. Kalau yang sudah lewat matang, minyaknya memang banyak tuh, rendemennya tinggi, tapi kualitasnya kan jadi jelek karena asam lemak bebasnya tinggi. Itu kan nanti mungkin kedepannya petani kita akan dapat edukasi bukan cuma manen berat gitu, bukan TBS, tapi cerita udah minyak. Sanggup berapa sih sebenarnya 1 hektar itu Bu bisa menghasilkan berapa ton sih? Dengan rendemen berapa kan? Udah cerita kayak gitu kita. Nanti petani kita kedepannya udah nggak cerita yang berat lah Bu, makanya nanam Dura berat ya Pak ya. Nah, tapi harganya murah. Itu juga kalau pabrik mau nerima. Kalau disortir tuh sama pabrik nggak diterima, mau bayar kreditan nggak bisa, apa nggak bisa. Jadi yang pertama gulma lunak boleh. Yang kedua tidak menghalangi pandangan panen. Jadi buah brondolan masih terlihat. Boleh. Malah nggak boleh sebenarnya yang terlalu sangat bersih sekali Bu. Karena pada prinsipnya sawit ini tanaman asal, di asalnya juga tanaman hutan. Gitu. Mupuk. Nih balik ke mupuk kita. Sebenarnya mupuk yang baiknya itu di mana? Kalau piringan luarnya itu di sini, misalnya di piringan luar. Jadi, iya seharusnya kalau yang standar itu, yang standar untuk TM itu diameternya 4,8 sampai 5 meter. Kalau diameter keliling pupuk ya sebaiknya memang keliling, tapi usahakan di yang paling banyak akar aktif. Akar aktifnya itu banyak di mana? Tuh di sekitar dibersihkan. Serasa-serasa ini nih. Ini banyak nih. Paling banyak akar karena di situ. Iya, jadi di sini banyak akar-akar aktif dicari itu. Jangan ke arah-arah yang sini. Ini kita yang bolak-balik lewat. Ini tanahnya juga udah padat, akar aktifnya juga nggak terlalu banyak di sini. Malah ke arah sini. 2,5 meter sini lah. Ke arah sini.
nggak ujung pucuk daun banget sih, tapi ini kan akar. Memang ada apa ya? Biasanya petani tuh kalau yang ujungnya situ Bu, akarnya tuh di situ, gitu kan? Ada asumsi yang seperti itu. Tapi banyaknya itu nanti sekitaran piringan sini, piringannya piring luarnya tapi ke arah dalam ini. Diameter 2 meter dari pangkal batang. Sekitar itu 4,8 ya, 4,8 itu 2,4 sampai 2,5, 2,4 sampai 2,5 jari-jarinya tuh. Kalau diameternya kan 4,8 diameter, 4,8 sampai 5. Jadi kalau jari-jarinya 2,4 sampai 2,5. Di sekitar situ banyak. Boleh mupuknya di sekitar sini. Coba dipraktekin nah. Keluar itu, bantu Ibu. Tipenya dibuat alur juga dulu Bu, kepanjangan. Oh, mau dibikin ininya. Oke, silakan mau bikin. Ini kelas pemupukan sendiri ini Bu. Bibitan sendiri coba. Pakai pocket, kemudian pupuk yang model-model slow release. Jadi dia tetap ditahan di dalam gitu. Nah ini kita kan bicara yang kalau di Riau ini swadaya lebih banyak. Jadi mungkin lebih ke yang cara yang paling sederhana dan yang tunggal. Pupuk tunggal ya keren sebenarnya, bagus. Pupuk tunggal tuh bagus malah kalau ketersediaannya ada gitu kan, bukan biasanya umumnya memupuk ini dalam jumlah yang besar gitu kan, ketersediaannya di lapangan juga nggak ada. Makanya masalah klise juga, PTPN itu bukan duitnya nggak banyak, tapi mupuk pasti terlambat pengadaannya, birokrasi pengadaan. Bukan nggak ada duitnya, kalau dia disuruh beli sekarang dia disediain, tapi barangnya nggak ada. Jadi Bagus mana Bu? Pupuk majemuk apa satu itu? pupuk majemuk bagus, selama pupuk tunggal bagus, selama Bapak berikan itu sesuai dosisnya, tepat caranya. Kenapa? Kalau caranya nggak tepat, dosisnya nggak tepat, waktunya pun yang salah. Waktunya pada saat hujan, musim hujan deras, Bapak pupuk sekarang, sorenya turun hujan, udah kemana-mana pupuknya nanti. Efisiensinya sebenarnya pupuknya sendiri Pak, misalnya urea sendiri itu nggak bener-bener 100% N kan, 46% N di dalam, yang lainnya ngiket yang lain tuh. Jadi makanya sebaiknya memang aplikasinya itu tepat caranya, tepat dosisnya, tepat waktunya, tepat frekuensinya. Areal berpasir misalnya mungkin setahun 3 kali, sedikit-sedikit tapi sering gitu Bu. Ini tepat dosisnya Bu. Tepat dosis. Nah sekarang dia umur tanam 25 tahun ya Bapak. 5 tahun Ya ampun. ini. Nanti ada saya akan tabelnya. bagikan. Kalau 25 tahun udah mau ditumbang, biasanya 1 tahun nggak dipupuk karena persiapan untuk tumbang. 1-2 tahun malah kalau yang ini ya Mbak ya. Jadi Bentar lagi mau ditumbang. jadi nggak ada Jangan dipupuk. Itu ilustrasi praktek ini. ilustrasi praktek. Contohnya aja. Disediakan Contohnya aja. Tolong ya dipoto ya. Iya. Aman Bang. Gimana Bu? Caranya nanti salah. kita mau cari yang benar dulu. Ini jenis pupuknya apa? Dikasih tahu. Apa dulu? Ini pupuk apa dulu coba? NPK. PK Mutiara. Mutiara. Jadi macam-macam, ada pupuk tunggal, ada pupuk ini ya. Tinggal ini. Surya SP tuh. Gitu, SP. Kalau yang majemuk Bu, ini kan ada yang 16-16, ada yang 15-15. Ada nggak penambahan apa tertentu, apanya yang perlu apa itu? Ini Wah, itu ada ilmunya pendidikan. Jadi kebutuhan pupuk itu kan ada NPK, nanti ada tabelnya. Jadi misalnya tadi kebutuhan N-nya berapa, dihitung dari kalau misalnya NPK, ya dosisnya berapa, kalau kurang bisa ditambah urea misalnya gitu. Tapi Nanti kita asal makanya campur tadi jadi racun jadi bulat. N-nya berapa, N-nya berapa gitu. Aku udah pupuk banyak, cuman jadi racun. Benar-benar, jadi memang ada pupuk yang nggak boleh dicampur, ada yang pupuk misalnya nih, saya juga nggak hafal banyak pupuk ini dengan ini, terus ada yang boleh dicampur tapi harus langsung diaplikasikan gitu. Makanya Bu, mohon maaf Bu, pupuk ini satu kelas sendiri Bu, coba sekian banyaknya slide, satu slide aja bisa setengah jam ngajarin. Jadi kalau yang saya sampaikan ini lompat dari dosis dari ini, karena memang kita nggak khusus ngomongin pupuk ya, misalnya kayak
urea sama ZA sama dolomit. Oke, karena urea sama ZA itu kan sama-sama N ya. Itu memang boleh dicampur tapi harus langsung diaplikasikan. Jadi Bapak nyampurnya itu bukan karena untuk stok di Kita gudang. apa aja tuh yang beli? Sama dolomit boleh dicampur tapi harus segera diaplikasikan. Urea, TSP sama Urea sama NPK. Ini macam caranya mudah. udah begini nih kayak kita Ini udah bawa campuran. sendiri-sendiri atau Kalau itu masing-masing Bu, mana yang duluan dolomit biasanya duluan diaplikasikan. Nah, jarak antar aplikasi itu nggak ada? Ya, terus Bu. jarak antara satu aplikasi ke aplikasi yang berikutnya, pupuknya kalau pakai pupuk tunggal minimal itu 2 minggu. Gitu. Jadi nyerap dulu. Yang pertama kali biasa diberikan itu Pak, itu dolomitnya dulu. Rangsang akarnya dulu. Baru ke yang lain, urea, SP36 itu baru PL. Itu pH tanah dulu berarti. Iya, Pak. Jadi kan rangsang dulu akarnya untuk ini. Jadi jaraknya itu 2 minggu. Apakah ada pupuk yang boleh dicampur? Boleh. Tadi urea sama dolomit boleh dicampur. Tapi harus dicampurnya itu Bapak di tempat gini kan bisa pupuknya datangnya banyak, harus langsung untuk diaplikasikan, bukan untuk stok di gudang misalnya biar minggu depan aplikasinya lebih gampang, nggak boleh, harus diaplikasikan. Jadi Bu, kalau ini untuk detailnya waktu yang tepat nih kapan nih lagi Bu? Karena berkaitan sama efisiensi dan efektivitas pemupukannya. Dia sendiri urea N-nya itu enggak 100% kan, itu bahan yang lainnya tuh yang banyak. Nah, waktu yang tepat, kapan sih yang tepat nih sebenarnya mupuk? Ibu harus kawal nih Bu, petani kita harus punya data curah hujan. Nah, kawal Bapak dan Ibu harus punya data curah hujan. Kalau bulan kering ditandai dengan curah hujan kurang dari 60 mm per bulan, jangan lakukan pemupukan, tunda dulu kalau bulan kering. Apapun pupuk. 60 mm Per bulan, 60 mm. kan BMKG sekarang sudah setiap bulan ngasih. Bapak semua handphonenya canggih-canggih, tinggal googling. Googling, terus manfaatkan koneksi. Berteman sama orang BMKG, berteman sama orang PPKS, tuh tanya informasi itu. Kemudian kapan nggak boleh mupuk? Jangan sampai Bapak mupuk pada saat curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. Artinya lagi banjir-banjirnya, mupuk pagi, sore hujan, udah kemana-mana. Kemudian apa? Dry spell, hari terpanjang nggak hujan lebih dari 20 hari. Ada nggak itu nggak? Kapan terakhir hujan? Kapan nih hujan sekarang? Kalau hari hujannya udah sampai lebih dari 20 hari, berarti kondisi tanahnya sedang kering-kering. Lebih dari 20 hari nggak hujan. Tunggu sampai ada hujan, paling nggak lembab basah, baru lakukan pemupukan. Makanya data curah hujan 5 tahun terakhir itu perlu Bapak punya. Mulai sekarang googling BMKG, datanya bebas. Untuk wilayah ini, per wilayah ya, 5 tahun terakhir ini hujan naik turun per bulan itu di bulan apa sih gitu. Jadi bisa siap-siap. Kalau misalnya September nih rata-rata hujannya 100, di atas 60 tapi di bawah 200 gitu. September selama 5 tahun terakhir dicek di bulan September, Bapak siap-siap nih September nanti mupuk. Dari bulan berapa nyiapin duitnya nih? Dari bulan berapa ini udah mulai order mau pupuk nih gitu. Terus pupuk apa yang kita pakai? Kalau bulan sekarang nih kayaknya tiap hari hujan ya Pak. Ya tidak disarankan pupuk. Tidak disarankan pupuk. Nanti pupuknya terbuang-buang gitu aja. Gitu. Sebaiknya ya makanya itu rata-rata 5 tahun terakhir, hujan 5 tahun terakhir itu Bapak harus punya. Nanti punya kita rata-rata bulan berapa sih semester 1 mupuknya itu? Ada bulan-bulan yang sangat tinggi sekali sampai 300 mm per bulan, berarti rata-rata hujan terus nih. Kayak bulan-bulan sekarang nih, ini pasti tinggi banget. Bapak mupuk sekarang, sorenya hujan atau malamnya hujan deras, saya pakai udah kemana-mana pupuknya. Tapi kalau ditimbun nggak ya? Pakai pocket, makanya caranya juga macam-macam Pak. Ada yang ditabur, ada yang pakai pocket sekarang. Pocket dulunya di awal-awal kita sarankan untuk areal-areal yang bergelombang berbukit punya terasan, itu memang itu untuk nahan pupuknya itu kita sarankan untuk pocket. Nah sekarang dengan semakin canggihnya teknologi mekanisasi pertanian, alat-alat pocket itu kan udah banyak dijual ya Bu ya, jadi lebih mudah bikin lubang. Itu bisa dimasukin ke RAB tuh Bu, beli alat pocket tuh di pemupukan. Bisa sih, bisa Bisa seharusnya kan? bisa
Nah nanti kalau Karena kita nggak masuk masukin dari belinya pakai bahan uang alam. siapa ya? Bukannya sedikit itu. Itu Bu, sekarang kan di piringnya berapa poket petani ini satu marak ini? ya, pakai jangkos, pakai pupuk abus jangan-jangan kan boleh. gitu. Itu direkomendasikan juga. Bagus banget itu. Tapi untuk kandungannya kita kan nggak tahu Bu. Kan bukan Yang- itunya ya kali ya. Iya, jadi tandan kosong, Tandan abu tandan kosong itu kan, itu punya sifat untuk memperbaiki fisik tanah. Ini kan tanah kita udah 25 tahun Bapak nanem ini coba, udah mupu, udah segala macam bahan kimia udah kesini. Jadi memperbaiki sifat, menyehatkan tanahnya. Nah, kedepannya sebenarnya kalau kita mengkampanyekan penggunaan bahan organik terus menerus, tanahnya jadi sehat, itu bisa mengkoreksi pupuk yang kita berikan. Jadi nggak tergantung lagi pada pupuk kimia. Pupuk kimia tetap diberikan tetap karena nggak cukup Pak. Tapi dosisnya bisa jadi jauh dikurang. berkurang. Tapi nggak bisa langsung Bapak tahun ini berikan besok nggak mupuk, nggak gitu. Sehat dulu tanahnya, itu memperbaiki, itu bagus banget. Cerita bicara soal apa saja yang terkandung di dalamnya gitu ya, itu semuanya bahan organik. Nah kalau bahan organik diaplikasikan ke tanaman kita itu bagus banget, memperbaiki fisik tanahnya. Kalau kandungan haranya sebenarnya nggak sebanyak ini dong pupuk kimia kayak gini kecil, tapi karena dia mampu memperbaiki fisik tanah, menyehatkan tanahnya, mikroorganisme jadi balik lagi di sini, sehat tanahnya, apapun yang Bapak aplikasikan Semua optimal. jadi optimal, terserap. Benar, tuh bahan organik. Itu kita sarankan kok Pak, kita kampanyekan juga. Makanya kan balikin yang dari PKS ya kan, dari PKS balikin lagi ke lapangan itu zero waste gitu. Itu bagus Pak. Itu hasil penelitian kita. Jadi kita sudah membandingkan kebun yang tetap mempertahankan itu aplikasi bahan organik, kita bilangnya dari tandan kosong itu, dengan kebun yang nggak pakai. Jadi kebun yang nggak pakai ini umumnya terserang Ganoderma. Sebenarnya Ganoderma itu Pak, sampai Ganoderma yang jamur ya, jamur busuk pangkal batang, itu sampai dia memilih itu keluar dari kan fruiting bodinya keluar dari batang itu, selulosa kan keras banget Bu. Saking udah nggak ada makanan di tanah. Makanannya kan mikroorganisme, makanya dia memilih untuk mensintesa selulosa gitu. Iya, jadi dia karena nggak ada lagi makanan. Tandanya ini nggak ada makanannya berarti tanahnya nggak sehat. Nah, kalau bahan organik ada, tanah sehat, mudah-mudahan Ganoderma juga nggak perlu naik ke sawit kita. Ya udah di tanah aja dia bertahan. Jadi jangkos itu nggak menyebabkan jamur untuk Kalau bukan jamur, itu bukan jamur yang ini Pak, bukan jamur yang Jamur enak malah. Iya. tahu dia Iya, semacam iya pomes Pak. gitu ya. Itu bukan jamur yang untuk ini. Cuma hati-hati aplikasinya Pak, yang tandan kosong tadi. Aplikasinya selapis aja. Kenapa? Karena suka ada larva kan di situ, larva orites meletakkan telurnya di situ. Jadi hati-hati juga bisa yang bertumpuk-tumpuk kayak gitu ya. Selapis aja gitu. Kalau udah pakai, misalnya Bapak pakai biofertilizer atau pupuk hayati yang artinya dari kompos itu udah diolah, jadi bagus banget malah. Tapi kalaupun adanya yang mentah gitu kan, yang itu it's okay.